Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi. Radio Silaturahim dan Rasil Visual untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah SWT, pendengar dan pemirsa Rasil dimanapun Anda berada yang dapat mendengarkan siaran kami, senang sekali di kesempatan kali ini saya Angga Aminuddin ditemani oleh Atep Setiabudi dapat kembali menyapa Anda Ikhwan akhwat. Kami hadir dalam acara Bincang Rasil. Bagi Anda yang dapat mendengarkan kami melalui radio Sela FM untuk Ikhwan akhwat yang berada di daerah Batam dan sekitarnya, ataupun Anda yang berada di daerah Palembang dan sekitarnya yang dapat mendengarkan kami melalui radio Rasal Salam Sriwijaya, ataupun Anda yang berada di daerah Sukabumi dan sekitarnya yang alhamdulillah info terakhir sudah sampai siaran Rasil ini, siaran Latansa hingga ke Pelabuhan Ratu ya. Semoga Ikhwan akhwat dimanapun Anda berada kabarnya dalam keadaan sehat walafiat, ataupun Anda yang saat ini dapat mengakses siaran kami melalui siaran streaming Rasil di www.radiosilaturahim.com. Anda juga bisa terus menyimak dan juga menonton video-video rekaman siaran-siaran Rasil lengkap. Di situ ada semua acara Rasil, tinggal nanti Anda pilih saja. Namun buka dulu di channel Rasil YouTube atau YouTube Rasil TV. Di channelnya namanya Rasil TV ya Tep ya. Di situ ada banyak sekali video-video yang dapat Anda tonton berisi tentang siaran-siaran Rasil yang sudah on air gitu ya, ataupun siaran-siaran rekaman kami. Dan Ikhwan akhwat, acara Bincang Rasil kali ini kita akan menghadirkan salah satu tamu orang Surabaya ternyata gitu ya. Alamatnya itu di Jalan Ngagel Timur 5 nomor 33 Surabaya. Iya. Beliau lahir di Surabaya, berarti memang asli Surabaya, 27 September 1993. Seorang laki-laki, Ikhwan akhwat, profesinya saat ini sebagai guru dan juga dosen, dan alamat kantornya di Surabaya, tepatnya di Universitas Narotma Surabaya. Narotama Surabaya. Baik, kami hadirkan Mas Tri Septianto Eskom Mkom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Tri. Waalaikumsalam, Mas. Apa kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik. Jadi gimana ceritanya, Mas, bisa sampai ke Rasil? Akhirnya kita culik ke studio nih, kita rekaman. Sebenarnya singkat cerita, saya bisa ke sini karena dibantu Pak Munif. Awalnya kan gini ceritanya. Januari kemarin kan saya diundang ngisi MGMP tingkat Jawa Timur, kebetulan mata pelajaran bahasa Inggris. MGMP bahasa Inggris. Iya, terus di sana kebetulan saya kenal dengan seorang guru namanya Pak Purnomo dari Ponorogo, dan kebetulan beliau itu juga kenal sama Pak Munif ceritanya. Nah, akhirnya beliau cerita tentang saya bahwa kalau di Surabaya itu saya kan punya sebuah komunitas sosial. Yang biasanya ngelatih untuk guru-guru seperti itu. Komunitas sosial namanya apa? Kalau saya sendiri di komunitas saya itu edukator.id itu. Edukator. Itu seperti itu. Nah, dari pertemuan dengan Pak Pur dikenalkan dengan Pak Munif, akhirnya Maret sempat saya sama Pak Munif ketemu di kantor beliau yang di Surabaya. Setelah itu dijadwalkan, ayo Pak ngisi pelatihan di School of Human punya saya seperti itu. Jadi seperti itu langsung bisa sampai ke sini. Dari School of Human, lalu ke Insan Mandiri. Ya. Kalau udah ke Insan Mandiri pasti ke Rasil. Asli Surabaya, Mas? Alhamdulillah asli, dari kecil dari sana, seperti itu. Status sudah? Alhamdulillah menikah November kemarin. Oh, November kemarin ya? Ya. Nggak jauh beda sama Atep berarti ya, kameramen kita nih ya, pengantin baru juga. Baik, Mas Tri berarti menjadi guru sudah berapa lama? Kalau ditarik historinya itu gini Pak ceritanya. Tahun 2011 itu kan saya lagi SMK, kelas 11. Kebetulan saya magang di Siamolek Jakarta. Itu kan organisasi itu kan menaungi di bidang pendidikan. Dan saya magang di sana 6 bulan. Setelah itu diutus ke SMK Negeri 6 Surabaya.
untuk jadi ini teknisi sama bantu-bantu tryout online di sana. Iya. Dari situ 2012 saya lulus SMK, langsung ditawarin kerja di instansi sekolah. Jadi staf IT dulu. Iya. Dari staf IT 2 tahun sampai 2014, baru kebetulan di Surabaya ada guru saya yang punya kenalan kepala sekolah yang lagi buka jurusan baru, multimedia. Itu saya ditawarkan, Tri mau ngajar enggak? Kalau mau, nggak apa-apa. Duh, saya kan belum lulus S1. Wis itu belakangan, ini butuh. Akhirnya saya resign dari SMK 6, alhamdulillah 2014 sudah jadi guru seperti itu. Itu pun sebelum saya lulus S1. Jadi kebetulan 2012 pas saya ke SMK 6 itu kerja sambil kuliah. S1-nya pendidikan. S1-nya murni teknologi. Murni teknologi. Iya. S2-nya juga teknologi informasi. Teknologi. Oh, kok bisa jadi guru ya? Iya itu. Tapi sekarang kalau mau jadi guru sebenarnya sarjana apapun bisa gitu ya. Iya. Tapi kan berarti ada cita-cita sebenarnya awalnya masuk SMK, lalu kuliah di informasi. Awal-awal pasti cita-citanya bukan guru nih. Sebenarnya kalau boleh jujur itu bukan cita-cita, Pak. Iya. Kalau bisa dibilang itu ya kebetulan aja sih. Kenapa? Dulu memang suka ngajar di SMK itu kan ada namanya ekstrakurikuler IT Club. Iya. Jadi yang kakak tingkat ngajari adik tingkat. Dan di situ kan saya aktif jadi pengurus sampai kelas 3, jadi saya ngajari kelas 11, kelas 10. Akhirnya dari situ, guru saya yang Bu Pinasti ini yang berjasa beritahu saya, ngasih link ini, beliau itu ngabari, Tri kamu kan suka ngajar, mau nggak jadi guru itu? Nyambung itu. Seperti itu. Setelah mulai mengajar, lalu ada rasa menikmati apa gimana? Kalau menikmati, alhamdulillah menikmati sampai sekarang. Akhirnya terus Ya terus menjalani profesi ini? Iya, menjalani ini. Sampai sekarang, alhamdulillah dari 14 sampai 19. Berarti udah di sekolah mana saja mengajar? Alhamdulillah 2014, 2017 itu masih di SMK Wakit Hasim aja, Wakit Hasim 2. Lalu kebetulan 2017 dapat tawaran lagi ngajar di SMK Gigi. Akhirnya saya ngajar 2 instansi, SMK Gigi sama SMK Wakit Hasim. Setelah itu baru pas lulus ini kemarin November wisuda itu ya bisa ngajar ngajar universitas itu malam. Jadi ngajar 3 instansi malah nih. Ngajar 3 instansi gitu ya. Terus juga ya selain ngajar juga kesibukannya mengisi beberapa iya pelatihan itu, iya. workshop, seminar juga seminar, gitu ya. Iya. Lalu dari pengalaman-pengalaman mengisi workshop, seminar, pasti ada sesuatu yang berbeda kan ketika terus bergelut di kelas, ketika keluar, oh ternyata kok dunianya nggak sama nih dengan sekolah tempat saya ngajar. Itu gimana itu melihat hal itu? Ya kalau saya ini Pak, kalau ketika kita ngisi pelatihan, saya lihat dulu, saya pelajari dulu kondisi kelas kayak apa. Ya sama seperti ngajar lah, seperti itu. Jadi kita lihat kondisinya, baru kita di situ mulai bikin strategi. Kalau memang biasanya pelatihan itu untuk angkatan tua, jadi kan kita pelan-pelan. Kalau angkatan muda sih enak, ayo Pak cepet, ini udah. Jadi materi itu bisa cepet. Kalau angkatan tua ya harus pelan-pelan. Angkatan tua kan angkatan ketinggalan zaman gitu ya. Mohon maaf ya Iwan Awat. Kalau angkatan muda tadi pengen disebut angkatan milenial. Iya, angkatan milenial. Iya, seperti itu. Yang non milenial beda gitu harapannya kali ya. Iya. Pengalaman juga pasti beda. Pengalaman beda. Ada yang nuntun pelan-pelan sekali sampai install aplikasi itu pelan-pelan banget sampai jadi produk. Ada yang ibaratnya meskipun beliau sudah sepuh tapi kemampuan kemauan belajarnya itu tinggi, akhirnya ya cak cek tek 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 gitu sama ya meskipun cepat tapi ya nggak secepat milenial lah, tapi mereka mau seperti itu. Berarti Mas Tri ini termasuk generasi milenial berarti ya? Insya Allah sih. Guru milenial nih. Nanti kita sebenarnya akan ya bertanya berdasarkan pengalaman dari Mas Tri ya, termasuk generasi guru milenial mungkin ya. Kalau saya masuknya mungkin bukan guru milenial, guru tengah-tengah. Soalnya di guru zaman dulu juga udah mulai gitu berinteraksi, sekarang di guru milenial. Nah, Ikhwan Akhwat kami menghadirkan Mas Tri Septianto. Ini salah satu juga kita mendapatkan informasi bahwa beliau ini
bisa memahami gitu ya bagaimana perkembangan teknologi saat ini, seluruh ilmu terapannya itu diaplikasikan dalam dunia pendidikan. Sebenarnya ada pertamanya itu ide apa gitu ya ketika melihat perkembangan teknologi saat ini, lalu sebagai profesinya seorang guru, wah ini harus dimanfaatkan nih teknologi, sementara Indonesia masih tertinggal negara-negara lain gitu ya. Ya, sebenarnya gini Pak, kita mau nggak mau harus menuju ke sana, ke ibaratnya penerapan teknologi. Karena kan kita kan sudah ada istilah revolusi industri 4.0. Nah, revolusi industri 4.0 ini itu kan akhirnya mempengaruhi pendidikan kita. Akhirnya ada muncul lagi pendidikan 4.0. Di mana nanti basis dari 4.0 ini pemanfaatan teknologi sehingga anak-anak itu bisa kolaborasi di mana saja dan kapan saja. Nah, dari itu saya nerapkan. Itu kan sebuah PR. Sebuah PR. Saya itu mencoba mencari bagaimana sih mengerjakan PR-PR ini. Nah, dan akhirnya saya itu ketemu sebenarnya. Dan ini lagi tak tulis bukunya juga. 9 fundamental kompetensi guru digital abad 21. Jadi paling enggak semua guru, meskipun mereka nggak ngajar SMK, kalau SMK multimedia kan pasti wajib menguasai IT. Tapi kalau matematika, PPKN, tetap IT, tapi harus menguasai 9 fundamental ini. 9 fundamental, dasar-dasarnya. Dasar-dasarnya, prinsipnya. Yang minimal harus dikuasai guru milenial saat ini. Karena kita berhadapan langsung dengan anak-anak yang milenial. Kalau kita ibaratnya pakai teori lama, sedangkan anak-anak ini baru. Outputnya nanti akan, meskipun anak-anak ini baru, pengetahuannya lama. Nah ini kan yang harusnya kan nggak boleh. Masalahnya sekarang kerja dimanapun ngelola IT. Kerja dimanapun pakai gadget. Kerja dimanapun sudah transaksinya sudah nggak harus di tempat. Mungkin pemanfaatnya mungkin kayak m-banking, e-banking gitu kan. Terus misal saya rusak kayak kemarin, nyeting websitenya Insan Mandiri aja. Nah itu saya nggak usah perlu kesini dulu. Dari Surabaya tak remote. Ayo Pak, mana? Saya perlu ID komputer jenengan atau komputer Anda. Tak masuk dari Surabaya, ini Pak kesalahannya di sini. Ya, dari situ itu. Kita kan di 2019 ini kalau kita hitung di 2010 ya, fenomena mulai munculnya revolusi 4.0 dan dunia pendidikan mungkin baru beberapa tahun. Berarti dalam kurun waktu masuk tahap awal lah, istilahnya seperti itu ya. Masuk tahap awal ini adalah tahap adaptasi. Ini agak sulit juga kalau adaptasi karena merubah konvergensi lah istilahnya dari yang tadi disebut masa tua dengan masa yang muda sekarang gitu ya. Tantangannya seperti apa sebenarnya? Tantangannya itu yang saya dapat tetap akan terbagi menjadi 3, yaitu dalam segi sekolah, siswa, sama guru. Dalam segi guru, apakah guru ini mau mengkonversinya atau minimal menguasai 9 fundamental kompetensi guru, kompetensi digital guru abad 21 ini. Terus yang kedua, kalau guru ini sudah menerapkan 9 fundamental ini, berarti basisnya ini kan internet. Apakah sekolah bisa memfasilitasi ini? Toh banyak loh, mohon maaf ya ini ya, bukannya saya gimana, ini saya tahu sendiri karena saya sering keliling. Di sekolah-sekolah itu kebanyakan internet itu hanya nyala di ruang kepala sekolah, tata usaha, udah itu aja. Ruang guru sama siswa ada yang nggak pernah pakai, padahal meskipun promosinya di brosur free wifi. Apa jangan-jangan free itu tanpa wifi itu tanpa wifi ya? Bukan wifi gratis tapi tanpa wifi. Seperti itu. Lalu yang kemudian ke siswa. Nah kembali lagi siswa ini kan bergantung apa kata gurunya, apa kata kebijakan sekolah. Kalau memang kita revolusi mau menjemput ini, paling enggak lah, mohon maaf, minimal lah. Sekolah itu punya peraturan, kalau mau kita berkompetensi, paling enggak siswa ini wajib punya laptop lah. Seperti itu. Kenapa? Nyatanya, mohon maaf di Surabaya sendiri saya tahu, saya itu lihat sendiri lah dan membuktikan lah. Ada anak itu, sekolah itu
motornya keren, tapi nggak punya laptop. Nah, terus ada juga yang sekolah itu tujuannya itu kepingin membuat sarana sekolah itu murah. Jadi ada loh di Surabaya itu sekolah itu anak itu bayarnya sebulan itu cuma 20.000. Tapi ya gitu, fasilitasnya ya tahu sendiri Pak, 20.000 dengan kapasitas di sana 50 orang, kelas 1, 2, 3. Berarti income per bulan kan 1 juta. Nah, dari mana untuk membiayai ini? Meskipun ada Bobda loh ya. Terus yang kedua, saya lihat lagi dari situ. Nah, mereka bayarnya murah, tapi kendaraannya itu modif-modif semua, motornya itu. Nah, berarti kan dari siswa ini kita harus harus persamaan persepsi dengan orang tua. Kalau nggak gitu, nggak akan match nanti. Tetap di mana orang tua itu, yang penting anaknya itu tak belikan motor, asal sekolah. Jadi kan nggak match juga ini. Jadi semua 3 ini harus bisa, bahkan 4 sama orang tua. Makanya faktor orang tua ini tak masukkan ke siswa. Maka orang tua ini mau apa enggak seperti itu. Kalau enggak gitu ya, contoh nyata-nyata yang saya pernah tahu itu seperti itu. Kalau secara umum perkembangan teknologi informasi sendiri di Indonesia selain di bidang pendidikan ya, apalagi masuk revolusi 4.0, itu sekarang perkembangannya bagaimana sih? Kalau perkembangannya sangat pesat Pak sebenarnya. Itu sangat pesat sekali. Jadi kalau kita bilang kita telat, ya memang telat. Tapi sebenarnya banyak kok yang sudah menerapkan itu gitu. Yeah. Ya contoh sederhana, mohon maaf, kayak ini aja lah. Kayak aplikasi ojek online dan lain-lain. Itu kan sudah masuk toh. Berarti kan itu bukti kalau ini sudah ada. Nah, sedangkan untuk kependidikan. Nah, kan makanya fokus saya itu ke pendidikan. Makanya kenapa kok bukannya saya gimana-gimana. Di Surabaya itu saya tuh ini aktif di salah satu Orprof, organisasi profesi. Nah, di Orprof pun itu, saya itu selalu bilang, kapan kita ini turun melatih guru-guru swasta yang memang mau pingin belajar. Kenapa? Karena yang saya biasanya diundang Orprof ini, segmentasinya mohon maaf, teman-teman guru yang sudah PNS yang butuh sertifikat. Sedangkan yang untuk ngemong atau merawat teman-teman guru yang swasta ini, yang ibaratnya mereka itu mau, tapi kadang terkendala biaya, karena memang dan ya masih ketinggalan juga. Iya, tahu sendiri tuh gaji guru berapa sih. Nah, itu makanya saya itu berusaha adalah sisi ibaratnya sisi dakwahnya ke situ. Sisi sosial ya. Iya, sisi sosial. Makanya kalau bicara edukator.id ya saya sama Pak Munif kemarin minta investasi berapa? Nggak pernah narif. Makanya saya per bulan itu mesti ada, Pak. Wong saya nggak pernah kejar masalah uang. Akhirnya membuatlah edukator.id itu. Edukator.id. Iya. Sama siapa aja itu, Mas Tri? Sebenarnya kalau bisa dibilang, alhamdulillah saya itu punya teman-teman yang sosialnya tinggi juga. Tapi memang saya itu apa-apa itu bilang di awal. Ini sosial. Kalau nanti ada fee atau ibaratnya ada orang yang donatur, nanti kamu tak kasih. Tapi kalau memang nanti nggak ada, ya mohon maaf, nanti tak putarkan dari penjualan apa tak apa. Berarti ini timnya sama teman-teman? Teman sebenarnya. Ada donaturnya nggak? Kalau donatur enggak, sistem saya pakai project. Oh, project ya. Jadi kan gini. Pembiayaannya melalui project. Jadi gini Pak, misal kita mengenalkan tentang pendidikan 4.0. Ya. Tapi sekolah belum punya website. Ya ini kami nyoba nyerang atau untuk bertahannya itu buka jasa pembuatan website. Setelah itu dari uang pembuatan ini ke beberapa masuk ke edukator itu untuk ngurusi websitenya, untuk ngurusi pamfletnya dan lain-lain itu, untuk ngurusi teman-teman yang terlibat lah. Kalau langkah-langkah pemerintah, kebijakan pemerintah dalam memasyarakatkan internet di sekolah itu gimana? Sebenarnya kalau mohon maaf ya ini pengalaman aja ya. Sebenarnya pemerintah sudah bergerak Pak, tapi terkadang masih kurang bagus. Maksudnya kurang bagus itu dulu itu contoh ketika saya jadi staf IT itu dulu dapat bantuan internet untuk sekolah.
tapi nyatanya di beberapa bulan aja. Setelah itu putus. Berarti kendalanya ada di pemerintah, apa kendalanya ada di lembaga sekolah? Sebenarnya kalau bantuan itu ya saya sebenarnya nggak berani ngomong ini masalahnya sangat riskan ini. Tapi kalau pendapat saya dimanapun kalau memang kita iktikat seperti itu pasti ada jalan lah. Buktinya mohon maaf sekolah-sekolah internasional yang pernah ngundang saya itu memang internet itu sudah meluncur kemana-mana dari ruang guru per kelas. Nah, sebenarnya apa sih bedanya sekolah swasta sama sekolah negeri? Atau sekolah internasional sama dalam negeri, kan sama aja tinggal mau apa enggak toh. Toh kan anggaran kan ada seperti itu. Jadi kalau masalah itu pemerintah atau lembaga saya tidak berani ngomong. Ya, saya teringat ketika 2010 ada beberapa program dari Kemendikbud ya bekerjasama dengan Kominfo untuk memasyarakatkan internet ke sekolah-sekolah bahkan sampai sekolah-sekolah yang berada di daerah, jadi semuanya terjangkau oleh internet. Tentu saja di bawah satu perusahaan besar internet waktu itu gitu ya. Dan di sini kita nggak tahu catatan seperti apa tadi gitu ya kalau Mas Tri katakan seperti itu. Nah, cuman ketika memasuki era tadi 4.0, sebenarnya ini kan sudah mulai menanjak dari generasi internet kan, menanjak dari generasi internet ke generasi multimedia tadi gitu ya. Nah, sementara masyarakat masih tahap internet aja kurang, sekarang mau naik ke 4.0 gitu, gimana? Apalagi Indonesia kan luas sekali gitu, mungkin untuk daerah Jawa bisa lah, tapi bagaimana dengan Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, daerah-daerah gitu? Saya sering diskusi, kebetulan mohon maaf ya, bukannya saya rada ini ya, tapi ini saya ngomong apa adanya ya. Saya pernah diskusi sama teman, kebetulan beliau di daerah timur. Saya nggak nyebut lah daerahnya, pokoknya yang paling timur. Beliau itu cerita, Pak gimana ini, wong internet saya aja masih 2G. Itu pun pakai salah satu operator yang cuman dia aja. Seperti itu. Nah Pak, apa nggak bisa? Kan sebenarnya, mohon maaf Pak, kalau masalah internet itu sebenarnya sudah nggak jadi masalah sih. Kenapa? Kan sudah ada teknologi VSAT. Teknologi VSAT itu kan, dia kan pakai satelit. Satelit, ya. Jadi nggak terbatas daerah, tapi memang rada mahal. Kenapa? Karena beberapa operator itu 1 MB-nya aja dedicate itu bisa sampai minimal 5 juta. Sedangkan kemarin saya pas tanya-tanya itu anggarannya itu, mohon maaf, beliau itu bilang gini, anggaran saya itu Pak cuma 6 juta per bulan. Kan bisa Pak, per tahun. Dan yang ada itu cuma operator itu aja. Itu Ini sekolah negeri? Iya, tapi di daerah timur. Saya nggak nyebut lah, nggak berani. Berarti memang ada masalah. Iya, sebenarnya sudah pernah teman-teman ngajak diskus saya itu tentang, ayo Pak ini gimana seperti itu. Nah, sebelum kita lebih jauh nanti ke edukator.id gitu, edukator.id ya. Nah, lalu ini dari pengalaman Mas Tri menjadi seorang guru, keperluan ataupun tingkat kebutuhan terhadap informasi melalui layanan internet itu sebenarnya guru itu sebesar apa sih kalau sekarang? Iya, kalau saya rasa sangat besar sekali Pak. Besar sekali. Soalnya mohon maaf, saya sendiri setiap pulang kerja itu memang hadapannya laptop terus seperti itu. Kenapa? Karena memang apa ya, guru sejatinya kan juga belajar terus seperti itu. Nah, soalnya kan teknologi kan update semua ini. Mohon maaf, kalau dulu ketika saya 2011 mau bikin game HP, dulu itu cuman pakai pemrograman Java, J2ME itu. Setelah itu 2011 juga saya belajar Android pertama kali. Nah, sedangkan sekarang mohon maaf, bikin aplikasi Android itu tinggal kayak nyusun puzzle. Nah, ini untuk materi anak-anak besok ini. Saya kasih di Insan Mandiri. Nah, bahkan di Surabaya itu saya sering ngelatih teman-teman itu dari PowerPoint jadi aplikasi Android. Dan beberapa teman-teman yang pernah saya latih itu dari karyanya itu dilombakan, alhamdulillah sering menang tingkat kota. Seperti itu. Kalau dalam pantauan Mas Tri, aplikasi Android yang produk anak negeri udah berapa banyak?
Sebenarnya guru-guru itu dengan kategori game atau apa gitu ya? sebenarnya kalau ini biar fokus aja ya, ke guru itu sebenarnya guru itu sudah bisa bikin produk. Contohnya teman-teman saya tadi yang sudah sampai menang-menang lomba. Tapi masalahnya satu, Apa tuh? produk ini mau dikemanain? Karena kalau cuma hanya sekedar lomba, menang, ya udah mangkrak. Nah, saya itu dulu itu pernah punya ide seperti ini. Jadi saya itu mau kerjasama sama vendor lah, kayak saya vendornya Tab. Iya, iya. Jadi nanti saya itu mau bikin event, bikin pelatihan misal pembuatan media dari PowerPoint ke Android itu. Iya, iya. Dari Android ini nanti jadi produk dong. Tak kumpulin semua ke Tab. Nanti Tab ini didistribusi ke masyarakat yang paling timur, yang membutuhkan yang nggak ada koneksi internet buat media pembelajaran. Tapi itu rencana itu masih rencana. Kenapa? Karena ya nggak ada support. Iya. Soalnya Itu ya perlu single factor ini. Ya itu perlu sponsor. Iya, 10 sponsor. Dan saya itu sering gembar-gembor ke Facebook. Saya itu kan kebetulan banyak orang. Tapi ajang-ajang seperti itu kalau di luar malah sering ya, bahkan banyak menggeliat ya. Iya, malah ini tuh mohon maaf seperti contoh di luar itu kan kayak ada yang ngembangin operating system open source Iya. yang Linux itu dioprek kan jadi Endless itu. Namanya Endless Project. Nah, di Endless Project itu kayak punyanya Khan Academy yang online, itu semua kontennya itu dijadiin offline. Itu sama siapa tuh? Ya sama orang luar malahan. Negara Terus mana? Kan kalau negaranya Indonesia kurang kan tahu dari- spesifiknya, tapi memang sudah ada 4 tahun lalu saya sudah kenal Endless Project itu. Jadi itu bukan punya dari Asia ya, apa? bukan dari Cina atau Taiwan, bukan ya? Bukan, Pak. itu mereka itu kayak Khan Academy yang online itu, Khan itu kalau nggak salah produknya dia itu di offline kan, jadi tanpa internet anak-anak itu bisa ngakses punyanya Khan, terus punyanya media-media pembelajaran luar negeri yang lain yang aslinya itu online jadi offline dijadikan satu OS. Seperti itu. Jadi pas kita nginstal satu operation system ini nanti semua produk pendidikannya itu ada. Seperti itu. Makanya kita sebenarnya perlu seperti itu. Kalau di Indonesia sendiri, sekolah-sekolah yang populer, OS-nya yang sudah masuk ke sekolah-sekolah apa contohnya? Ya kalau Endless itu yang belum populer, Pak. Belum populer. Belum populer ya, rata-rata kan pakai Windows 10 itu. Wong kita kan dulu pernah itu tahu untuk biar kita nggak ketergantungan dengan Microsoft atau Windows itu kan dulu kan pemerintah kan ini ngadakan kegiatan Ghost to Open Source itu. Di Surabaya aja udah berhenti itu. Seperti itu. Kan soalnya kan kita pakai Windows tapi kita nggak beli. Seperti itu. Kan ya ini kita kan jadi negara pembaca akhirnya. Saya tuh nunggu kalimat yang tadi pakai Windows tapi nggak beli. itu sebenarnya miris ya ketika digunakan oleh lembaga pendidikan. Iya, miris. Saya dulu pernah punya pengalaman pribadi ikut lomba. Saya itu pede. Soalnya kan saya kan main script dan yang peralatan yang saya pakai itu kayak Notepad++. Ya. Terus habis gitu codingnya itu ya open source juga lah, semua open source. Itu saya itu sempat mengakhiri ending saya itu bicara gini. Saya insya Allah yakin menang, Pak. Kenapa? Karena saya lihat media-media guru-guru yang dibuat di sini itu rata-rata software berbayar. Dan pernah panitia ini ngeceki mereka berbayar atau enggak? Kalau saya pakai open source, Pak. Alat saya untuk ngoding cuma Notepad aja. Seperti itu. Tapi alhamdulillah kalah. Akhirnya ya itu. Saya sempat pernah update status masalah inilah. Tapi ya di forum suatu orprof yang besar aja saya diskusi masalah legalitas aplikasi. Itu aja jarang banyak yang komen. Itu seperti di Indonesia aja kayaknya. Yang komen itu cuma 2 orang. Status saya itu. Tapi kalau masalah tunjangan, masalah gaji, itu nanti banyak yang komen. Jadi kalau masalah inovasi Atau kita bicara sedikit. Padahal mohon maaf, Pak, penggunaan software bajakan itu kan sebenarnya kan kita kan ya kalau ngomong agama kan piracy kita itu kan ya sedikit dolim ya. Masuk ke doliman. Iya, wong itu kan haknya orang.
Itu seperti itu. Nah, kita pakai yang ini istilahnya yang berbayar tapi kita crack, kita patch, itu kan kasihan orangnya. Oke, Iwan Akhwat yang dirahmati Allah SWT, bincang rahasil kali ini kami menghadirkan Mas Tri Septianto, Eskom, Mkom, pria asli Surabaya yang saat ini sedang bersilaturahim ke Sekolah Insan Mandiri, memberikan pelatihan kepada para guru dan juga para murid di Insan Mandiri, dan saat ini kita berbagi sharing tentang perkembangan teknologi informasi yang kaitannya dengan dunia pendidikan, karena beliau memang profesinya sebagai guru dan juga dosen. Kami akan jeda terlebih dahulu, Iwan Akhwat, kami akan kembali di sesi kedua. Tetaplah bersama kami.